Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Anindita dari semester 5 kelas Fatwa dan Jurisprudensi B. Saya di sini akan menjelaskan tentang fatwa. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab yang artinya nasihat atau petua. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perseorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Sedangkan jurisprudensi adalah sebuah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dan untuk qadha dalam peradilan qadha berarti kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis atau ijtihad para mujahid. Syarat qadha ialah Islam, lelaki, balik dan berakal, berpengetahuan luas. Untuk qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut bercampurnya kekuasaan negara dalam menyelesaikan perkara tertentu. Contohnya qanun muamalah. Ruang lingkup fatwa. Fatwa memiliki beberapa ruang lingkup, yaitu mufti, orang yang memberikan fatwa. Yang kedua, mustafti, orang yang meminta fatwa. Yang ketiga, sejarah perkembangan masyarakat modern. Dan yang keempat, fatwa kolektif. Ruang lingkup jurisprudensi berlaku di lingkungan pengadilan karena jurisprudensi merupakan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara. Dan untuk qanun, adanya kewenangan pemerintah daerah Aceh dalam membentuk qanun sebagai satuan pemerintah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia yaitu bahwa fatwa MUI hanya sebagai hukum aspiratif untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda dengan fatwa MUI, karena ini tidak termasuk dalam hukum positif. Kedudukannya penting dalam melakukan pembentukan hukum yang baru, yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam jurisprudensi tersebut. Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun keberadaannya sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'at memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun perlu dibedakan antara ijtihad dengan fatwa. Fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran qadhi atau hakim. Saat itu belum terdapat lembaga fatwa. Masyarakat mengenal mufti sebagai perorangan yang terpilih dari kumpulan cendekiawan.
Berawal dari abad ke-11 di era kekhalifahan Turki Utsmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikuti sertakan dalam ifta atau tindakan menghasilkan fatwa. Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di kota Khurasan. Majelis Ulama Indonesia. Ini MUI dan Komisi Fatwa serta Metode Istibat Hukum. Sebuah lembaga non-pemerintah yang menaungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi masyarakat. Komisi fatwanya, sebuah komisi yang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa. Pada awal pembentukan MUI tahun 1975, Komisi Fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas. Metode istibat dapat disampaikan bahwa MUI adalah salah satu lembaga Islam di Indonesia yang mempunyai peran luhur sebagai pengayom bagi umat Islam. Bertetapan fatwa MUI didasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Organisasi NU, Lajnah, Bathul Masail, dan Metode Istibat. Organisasi NU, organisasi Jami'iyah Diniyah yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai wadah para ulama dan pengikutnya, yang didirikan pada 16 Rajab 1344 dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk Lajnah Bathul Masail, salah satu lembaga dalam Jami'iyah NU yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan. Metode istibat yang pertama, metode qauli dengan mempelajari masalah-masalah yang ada. Yang kedua, metode ilhaqi. Metode ini dipakai ketika suatu hukum tidak bisa ditemukan dalam kitab muktabar. Dan yang ketiga, metode manhaji yang ditempuh melalui jalan pikiran dan kaidah yang ketetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebarkan ajaran Islam bercampur dengan kebebasan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Majelis Tarjih. Kiai Haji Mas Mansur sebagai penggagas Majelis Tarjih, yaitu majelis yang salah satu unsur yang membantu pimpinan dalam Muhammadiyah yang menjalankan tugas pokoknya untuk menentukan hukum dengan mengambil dalil terkuat sehingga dapat dijadikan sesuatu pedoman yang sesuai dengan pengamalan. Metode istibat hukum. Istibat adalah suatu cara menentukan beberapa hukum syara dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Istibat digunakan ketika ada bertentangan suatu dalil dengan dalil lainnya. Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istibat hukum diklarifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebebasan dan pendekatan makna. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.